Kasus pink flash kembali ramai diperbincangkan setelah sejumlah pengguna melaporkan masalah pada produk eyeshadow yang mereka gunakan. Isu ini mencuat setelah banyak netizen yang berbakti mengeluhkan iritasi pada area mata dan menemukan adanya jamur di dalam paket kosmetik tersebut. Merek yang sebelumnya sempat mendapat sorotan serupa ini kembali menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan keamanan produknya. Meski dikenal karena kualitas warna yang pigmented dan harga yang terjangkau, kepercayaan konsumen mulai terguncang akibat kejadian ini. Salah satu pengguna dengan akun @dilaerzela membagikan pengalamannya yang mengecewakan setelah matanya bintitan dan mendapati produknya berjamur. Ia mengaku sangat menyukai pelet tersebut, namun akhirnya memilih membuangnya demi keamanan. Meski masih menggunakan eyeliner pink flash yang dinilai aman, ia enggan memakai produk eyeshadow dari merek itu lagi. Kini, ia meminta rekomendasi produk pengganti yang tetap terjangkau namun aman dan tidak menimbulkan efek samping serupa. Kalian tahu kan brand ini? Iya, aku salah satu pecinta brand ini. Cuma ini aku juga punya produk ini. Nah, kalian bisa lihat, memang kalau buat mata tuh bagus banget. Kayak dia tuh pigmentednya tuh bener-bener bagus banget. Jujur aku kecewa ya, karena dia bukan pertama tapi kedua kalinya brand ini tuh terkena kasus yang sama, yaitu bikin mata kita bintitan. Dan aku juga pernah ngalamin. Nah, aku tuh alaminya awalnya tuh aku nggak tahu ya kayak penyebab mata aku bintitan tuh kenapa, karena aku mikir kayak apa karena debu. Tapi memang pas akhir-akhir itu aku memang rutin banget tiap hari tuh sampai beberapa kali aku hapus makeup kayak gitu. Terus pas tahu kasus ini kayaknya memang dari produk ini. Soalnya kalau kalian lihat di sini yang ini kenapa jadi bolong, sini tuh ada yang sampai berjamur kayak gitu. Makanya akhirnya aku buang aja. Ini tuh benar-benar aku nggak pakai, aku buang karena dia tuh udah berjamur. Sebenarnya sayang banget sih ya, aku kayak suka banget karena memang warna itu cantik semua. Ya sangat disayangkan kalau kalian lihat ya, memang face palette-nya itu warnanya itu bagus banget dan pigmented banget tuh. Gak tau ya ini produk bakalan aku kemanain. Jujur aku sayang banget ya, warna tuh cantik banget tuh. Cuma kayak aku nggak rela ya, jujur aku nggak rela ya buat buang dua produk ini. Dari segi harga menurut aku memang affordable banget sih untuk face palette dengan harga 50-60 ribuan tuh kayak worth it banget untuk face palette sebanyak ini tuh. Ini yang versi eyeshadow paletnya, terus ini yang face paletnya. Jadi aku juga punya dua eyeliner ya, itu warna hitam dan juga warna coklat. Ini yang paling aku sering pakai, tapi menurut aku sejauh ini aku pakai masih aman aja. Jadi aku juga pakai eyeliner dari Pink Flash. Dan mungkin untuk produk eyeliner sendiri aku bakalan terus pakai, tapi untuk eyeshadownya kayak aku nggak bakalan pakai lagi ya, kan stop. Banyak ini menurut aku sangat bikin aku kecewa pada brand ini. Padahal aku tuh pencinta banget sama brand ini dari dulu. Aku tuh bingung sekarang harus pakai eyeshadow apa. Aku mau minta kalian untuk rekomendasi eyeshadow pengganti Pink Flash. Tolong ya, rekomendasi yang menurut kalian tuh yang harganya affordable tapi hasilnya tetap pigmented. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tetap tenang cewek-cewek, jangan panik. Udah eyeshadow lokal tuh sekarang udah bagus-bagus banget guys. Kalian pakai yang lokal-lokal aja nih, kayak Wardah Exclusive Palette-nya ini bagus semua warnanya, pigmented, kepake semua. Terus juga BLT walaupun cuma 4 kayak gini tapi tetap gorgeous. Lihat sampai udah patah. Akhir ini statement favorit gue juga. Lihat warnanya tuh secantik-cantik ini. Ini juga pigmented semua warnanya, shimmernya juga keluar warnanya. Pokoknya kayak udah gak usah bingung, gak usah panik, pakai yang lokal-lokal aja, udah bagus-bagus. Kalian ingat gak mata aku yang kayak gini? Ternyata gara-gara ini. Baru tahu dong, lihat udah mau habis. Pantesan kekira aku tuh cuma bintitan aja, tapi kok lama banget, hampir mau sebulan. Bahkan sekarang tuh kayak masih ada tuh guys tuh yang kayak gini nih, masih ada menjendolnya itu loh. Terus ini yang coba nih yang kayak gini nih,
Itu udah lama gak hilang-hilang guys, tapi kita tidak periksa. Pink Plus, please klarifikasi dan kasih tahu kalau semua ini bohong. Ini seriusan sampai banyak yang operasi begini. Tuh lihat surat terbuka untuk Pink Plus. Gua suka banget sama eyeshadow lu yang ini sama eyeliner lu. Tapi kenapa ini kejadiannya begini Pink Plus? Gua sih pakai Pink Plus baru 2 bulan ya, dan gua hampir menyangka kayak ih produk ini keren banget. Udah harganya itu ramah banget di kantong dan bagus banget, apalagi yang eyeshadownya ya. Emang katanya bukan 2 ini ya, bukan produk ini, tapi bagian mata. Dan lihat komentarnya, semua pada pakai eyelinernya, pada kena kolizon, pakai maskaranya kena kolizon, dan juga eyeshadownya. Aku pikir kosmetik murah itu aman-aman aja, ternyata bisa bikin mata rusak juga. Jadi kasus Pink Plus ini lagi blowing up banget, dan korbannya nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi banyak banget. Banyak banget bukti anekdot atau cerita langsung dari para pengguna. Mereka mengalami iritasi mata, benjolan, bahkan kalazion sampai operasi mata. Makanya ini jadi ramai dan perlu perhatian. Selain keluhan warganet, BPOM juga sudah menindaklanjuti guys. Ada beberapa varian Pink Plus yang masuk daftar bermasalah atau ditarik karena mengandung zat berwarna yang tidak diperbolehkan. Nah, kenapa ini dianggap berbahaya? Karena ditemukan pewarna seperti merah K3 atau rodamin B, merah K10, dan asid orange 7 yang pada dasarnya bahan-bahan ini tidak dipergunakan sebagai bahan kosmetik apalagi di area mata. Dan biasanya bahan-bahan ini dipergunakan sebagai bahan cat atau tekstil. Nah, kalau sampai bahan-bahan ini terpapar di area sensitif seperti kelopak mata, ya bisa berbahaya. Dan pihak Pink Plus pun juga sudah mengeluarkan klarifikasi resmi guys. Mereka menyatakan adanya masalah di rantai produksi, yang dimana vendor atau pabriknya ini mengganti bahan baku tanpa pemberitahuan penuh guys. Dan mereka juga berjanji bakal menarik dan memusnahkan produk-produk yang bermasalah tadi. Kalian tahu kan ini eyeshadow palette dari brand apa? Berjamur guys, literally jamuran. Tuh, ini yang putih-putih tuh jamur. Jujur aku nggak tahu pasti ya ini penyebabnya apa. Bisa jadi karena kamar aku terlalu lembab atau gimana. Tapi yang jelas ini tuh aku taruh di rak skincare aku sama eyeshadow palette aku yang lain. Tapi setelah aku cek yang lain itu aman aja. Cuma yang ini aja nih yang berjamur. Dan emang sih expirednya tuh udah lumayan deket. Di tahun 2026, nih expirednya di Januari 2026. Dan untuk serinya sendiri ini juga beda sama yang ditarik sama Bepom. Tapi tetap aja ngeri gak sih? Apalagi kalau kalian lihat di kolom komentar brandnya, ini tuh udah banyak banget korbannya guys. Matanya tuh pada bengkak, pada iritasi. Jadi kayak ngerasa nyesel banget pernah cobain ini dan pernah nge-review ini. Aku tahu sih nggak semuanya kena iritasi. Aku pun alhamdulillahnya juga nggak kena. Mungkin karena aku juga jarang pakai ya. But I feel so bad untuk semua teman-teman yang kena iritasi, bahkan harus sampai dioperasi. Oh my god guys, semoga kalian cepat sembuh. Dan aku juga berharap banget untuk Bepom, semoga kedepannya bisa lebih ketat lagi pengawasannya, biar hal-hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Karena kalau udah kayak gini, yang paling dirugikan ya masyarakat, ya konsumennya. Dan untuk brand ini, semoga kalian bisa bebenah diri, bisa bertanggung jawab atas permasalahan ini, karena ini udah sangat amat serius. Sekarang udah bener-bener nggak bisa sih kemakan iklan makeup yang murah. Kita nggak tahu ini bener-bener aman atau enggak. Please, hati-hati guys. Mari kita perjelas, yang keluar dari Bepom RI periode Juli sampai September 2025 itu adalah eyeshadow Pink Plus yang isi 3 ini. Dan tapi ternyata ada 3 produk yang sudah dirilis oleh Bepom tahun lalu 2024, yaitu eyeshadow palette dan juga lip creamnya. Komenan yang gue pengen bahas itu pertama ya, ada yang komplain juga tentang maskaranya. Dan juga ada pro and kontra, ada yang pakai Pink Plus dari dulu tapi aman-aman aja, padahal kulitnya sensitif. Sampai banyak banget dari kalian yang bimbang, ini harus gimana, produknya apa harus gua buang, mana udah lama pakai, terus mana baru dateng, baru beli gitu. Ada juga ini korban yang baru mau diinsisi. Mbak ini karena lihat konten gua lewat, dia langsung cek eyeshadow palette-nya, belum pernah dipakai padahal masih baru. Tapi apa? Betulan ada jamurnya.
Dan ternyata nggak sampai di situ aja, powdernya pun berjamur guys. Ada yang komen lagi tentang maskaranya susah dicuci, matanya sampai kayak gini. Bawahnya tahun 2023 pernah coba lip tintnya, lalu dia mempertanyakan ada rasa sensasi panas, apa memang nggak cocok, apa memang seperti itu. Semua komen di VT ini memang semuanya pro and kontra. Sampai ada yang bilang gua black campaign lah, padahal gue sendiri aja sama-sama customernya Pink Flash. Banyak yang ketakutan dan banyak juga yang menghiraukan. Padahal permasalahan kosmetik dan skincare di Indonesia itu lagi marak banget di mana-mana. Apa salahnya kita saling mengingatkan, saling memberitahu dari berita yang sudah beredar di luaran sana supaya lebih hati-hati lagi, karena kesehatan itu penting, kesehatan itu nomor satu, kesehatan itu mahal. Mahal nggak cuma dalam artian uang, tapi juga dari penampilan kita, dari waktu yang terbuang. Kalau kita tarik lagi apple to apple, yang keluar diedarkan dari BPOM itu yang harus ditarik adalah eyeshadow paletnya yang isi 3. Tapi di 2024 ada 2 paletnya yang harus ditarik dan juga lip creamnya. Saya berasumsi kalau misalkan itu memang sudah ditarik ya, karena dari tahun 2024. Tapi dengan terjadinya pengulangan di 2025, apakah kalian masih berani? Balik lagi keputusan sendiri. Tapi kalau beberapa dari kalian nanya gue pribadi nggak akan mau dan nggak akan berani lagi. Kalau gue sebelumnya adalah konsumen aktif, setelah gue membaca berita, gue pasti akan stop semuanya karena gue pasti takut dan lebih sayang sama kulit muka gue. Investasi, semua orang melihat kita tuh dari muka dulu ya. Tapi balik lagi, di sini gue bukan mau black campaign, semua balik lagi sama diri kalian sendiri. Kalian yang putusin, mau kalian pakein apa di kulit kalian, di muka kalian, itu semua balik lagi. Tapi memang ada dari beberapa komen juga, ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Ada yang bilang kalau misalkan memang kebanyakan warga-warga Indonesia ini kalau dikasih tahu nggak mau denger, mentingin harganya murah, tapi kesehatan nomor sekian. Kalau kalian lebih mentingin harga murah juga, banyak kok brand-brand Indonesia sendiri yang harganya murah dan sudah ada dari puluhan tahun lalu. Kalian tahu sendiri brandnya apa. Jadi pesan gue balik lagi, dipikir-pikir baik-baik, kalian memilih yang baik, yang kalian tahu sesuai dengan budget kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi ingat, kalau saran gue, lebih baik pakai yang pasti-pasti aja dan sudah pasti aman.